Hai Webinar Lover, saya Feldi. Minggu ini saya akan sedikit menyinggung topik yang nggak penting-penting amat, tapi saya yakin untuk sebagian besar pemula ini menjadi pikiran tersendiri ya, yaitu jika seandainya kalian ingin memelihara bal piton atau mungkin ular atau reptil lainnya yang secara makanan nggak seperti mamalia ya, karena mamalia seperti kucing sama anjing gitu ya, mereka sama predator tapi sudah memiliki makanan khusus tersendiri gitu. Tapi untuk reptil itu agak susah karena ya insting mereka bukan insting apa ya namanya, mereka belum terbiasa dengan manusia, maksudnya dipelihara manusia, karena seperti hewan seperti kucing dan anjing sendiri pun butuh ribuan tahun untuk bisa berdampingan dengan manusia. Tapi untuk ular itu masih agak susah. Nah, dengan kata lain, makanan yang biasa kita kasih itu kan mau nggak mau harus berupa mangsanya, entah itu berupa tikus, ayam, atau mungkin kelinci gitu ya. Nah, sebagai orang yang suka hewan atau mungkin nggak pernah memberi makan seekor predator, pasti kan yang pertama ada ngerasa ngeri kan, ngeri gimana gitu. Nah, terus yang kedua ini yang menurut saya sendiri mengalami, yaitu ada perasaan kasihan saat ingin memberi mangsa, terutama mangsa hidup ke peliharaan yang ular atau reptil lainnya gitu ya. Itu karena saya suka hewan, apapun hewannya ya, kecuali kalau kesel kayak nyamuk, kecoa, itu pasti saya itulah ya. Nah, tapi untuk tikus, saya emang nggak suka tikus liar, tapi kalau misalkan waktu pertama kali melihat tikus putih itu mau dikasih makan kok rasanya kasihan gitu kan, mukanya masih lucu. Kalau diperhatikan lucu ya, karena saya dari hamster, lihat lucu juga mukanya, kasihan gitu. Tapi kalau saya nggak memberikan tikus ini ke si bal piton saya, si ular ini, maka dia nggak makan gitu. Sedangkan namanya peliharaan, mereka makan cuman saat kita berikan. Mereka nggak dalam kandang, mereka nggak bisa makan sendiri, jadi kita harus memberikan. Ini mau nggak mau ya, saya harus mengorbankan rasa kasihan saya terhadap si tikus supaya ular ini, bal piton saya ini bisa makan. Saya yakin sebagian orang itu ada yang merasakan hal seperti itu, dan itu sangat wajar sekali. Terus caranya gimana biar sedikit menurunkan level kasihan tersebut? Ya langsung pelihara ularnya, nggak ada cara lain. Karena misal kalian memiliki sebuah tanggung jawab untuk merawat hewan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan dengan kata lain, kalian tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk hewan si ular ini kan. Sebagai seorang keeper atau lover yang benar, ya pasti lebih memperhatikan apa yang hewan ini butuhkan. Nah, saat memberikan makan, ya, rasa kasihan itu pasti ada. Cuman biasanya ya saya nggak terlalu mencoba untuk nggak terlalu memperhatikan si calon mangsanya ini, si tikus ini. Jadi saat masuk udah. Jadi itulah alasan kenapa saya nggak pernah memajang foto, yang pernah sih, cuman nggak terlalu close up foto saat makan atau video saat makan. Karena saya yakin orang yang awal tertarik untuk memelihara biasanya akan sedikit menurun minatnya setelah melihat hal yang tidak pernah dia alami. Apalagi ini ular yang termasuk hewan yang agak kurang wajar untuk dipelihara untuk sebagian besar orang. Tapi seiring berjalan waktu, ular mulai diterima dan
informasi yang beredar juga sudah makin banyak. Jadi kalian nggak usah takut. Itu salah satu pengorbanan awal untuk memelihara si ular. Apa aja ularnya? Ya kalau misalkan sebenarnya kalau memberikan mangsa mati juga ada kendala, karena untuk di Indonesia sendiri yang menjual mangsa dalam wujud beku itu masih sangat jarang sekali. Beku itu ya apa ya, yang frozen gitu lah ya. Kalau di luar negeri mungkin banyak yang udah menjual mangsa dalam wujud beku, tinggal direndam air hangat dikit, terus di apa namanya, airnya sedikit dikeringkan baru dikasih gitu, biar karena hangat kan masih ada mangsa yang masih agak tertarik di situ ularnya. Tapi untuk di Indonesia sendiri masih sangat jarang sekali yang menjual mangsa seperti itu. Mau nggak mau antara kita memberikan hidup atau kita bunuh si tikusnya. Ya emang nggak, ya karena sih nggak harus dibunuh ya, karena cuma diketok bikin pingsan. Cuma kan apa ya namanya, sama aja kita menyiksa si tikus tersebut gitu. Makanya saya lebih suka memberikan langsung mangsa hidup, karena selain hemat waktu dan siksaan si tikusnya ini jauh lebih cepat kalau langsung dililit oleh si ularnya sendiri gitu, dibandingkan harus kita ketok dulu, dia kejang-kejang dimasukin gitu. Jadi diterangkan prosesnya kayak gimana. Jadi itu gambarannya ya. Saya pernah memberikan masa hidup, pernah memberikan masa mati. Dan untuk babi piton sendiri khususnya itu memberikan masa mati juga ada kelemahan yang agak mungkin mengganggu. Karena kenapa? Karena babi piton itu termasuk picky eater. Dia kalau nggak dilatih untuk makan mangsa yang sudah mati atau paling nggak yang udah sekarat gitu ya, dia akan susah untuk makan. Misalkan saya di sini koleksi biasa masih hidup ya, lalu saya masukkan yang sudah mati atau mungkin yang baru sekarat gitu, dan itu dia biasa dilatih aja, karena buat mereka nggak menarik, mereka panasnya itu kan makin lama makin turun, kalau mati kan makin dingin ya suhu tubuhnya, buat mereka nggak menarik. Itu salah satu kendala yang pasti dialami oleh semua kiper badminton. Jadi kita nggak bisa ngasih semua itu masa mati, cuma bisa dilatih, apalagi kalau masih kecil ya. Jadi kalau masih baby mau dilatih itu masih bisa. Itu kenapa saya di video sebelumnya saya sangat merekomendasikan beli baby daripada yang adult, karena untuk ngubah makanan itu masih sedikit lebih mudah gitu ya. Ada beberapa risikonya dalam proses tersebut, cuma nanti saya ulas di topik lain aja lah, biar lebih enak gitu ya. Terus mungkin itu aja ya. Jadi intinya kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau ragu untuk takut memberikan makan, kasihan sama tikus apa segala macam, tapi ingin sekali memelihara ball python, kalian sudah siap secara mental, secara materi, persiapan sudah oke, hanya masalah rasa kasihan terhadap si mangsa, kalian langsung memelihara aja, jangan pakai pikir lagi. Karena yang tadi saya bilang, pikiran tersebut nanti akan menurun dengan sendirinya. Itu makanya orang yang bermain di reptil apalagi ular itu akan lebih mudah untuk menerima, maksudnya apa ya, menerima untuk memelihara banyak jenis hewan dibandingkan orang yang hanya memelihara mamalia yang katanya wajar seperti kucing dan anjing gitu ya. Karena saya sendiri pun mungkin kalau dana nggak terlalu terbatas, saya bisa melihara macam-macam hewan dan jadi kebun binatang di rumah. Ya gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.